Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajarianto, NPM 102200084B, Prodi Akuntansi S1, mata kuliah Agama Islam. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1, definisi syahadatain. Kata syahadatain merupakan masdar dari kata syahida, wajan fa'ila, fi'alu, fa'alatan. Fa'alatan artinya pekerjaan. Syahida artinya menyaksikan. Syahadatan artinya persaksian atau transaksi. Dalam bahasa Arab, setiap kata kalimat kerja biasanya mengandung dua makna, yaitu makna musytarak dan murdaif. Mustarak artinya satu kata mengandung banyak arti. Kalimat syahidah termasuk kalimat yang mengandung makna mustarak dan makna muradif. Gitu. Definisi syahadatain ada 3 makna, yaitu makna mustarak. Kata mustarak tidak dapat diartikan dengan semua makna yang terkandung dalam kata tersebut secara bersamaan. Akan tetapi harus diartikan dengan arti salah satunya. Yang kedua, makna muradif. Muradif ialah beberapa lafaz yang menunjukkan satu arti. Misalnya lafaznya banyak, sedangkan artinya dalam peribahasa Indonesia satu. Sering disebut dengan sinonim. Yang ketiga, makna syar'i. Syahadatain adalah perjanjian atau sumpah setia. Dalam sosiologi disebut kontrak sosial. Syahadatain adalah suatu pernyataan yang diucapkan oleh lisan setelah dibenarkan oleh hati. Pada saat melaksanakan rukun atau syariat Islam yang pertama, persaksian ini dilakukan ketika seseorang memasuki pintu gerbang Islam, seperti di surat Al-Baqarah ayat 208 gitu. Kedudukan syahadatain dalam syariat Islam. Syahadatain adalah syariat Islam sama dengan syariat sholat, zakat, puasa, haji, munakahah, jihad, dan sebagainya. Syariat Islam yang wajib dilaksanakan. Syariat adalah suatu amal yang harus dikerjakan atau disebut juga amal jawarih. Syahadatain bukan rukun iman, yang hanya diyakini dalam hati. Tapi rukun Islam yang harus diamalkan karena amal jawarih. Bahkan syahadatain mempunyai kedudukan yang sangat penting karena merupakan pintu gerbang masuk ke dalam al-Islam. Tidak akan diterima amal syaleh seseorang kalau belum melaksanakan syariat ini. Seperti yang dikatakan oleh Said Hawa. Rukun pertama, rukun Islam. Kedudukan syahadatain merupakan rukun pertama yang dalam Islam. Dalam pembentukan masyarakat Muslim, keberhasilan pelaksanaan syahadatain berarti mempermudah pelaksanaan syariat selanjutnya. Keberhasilan pelaksanaan syariat syahadatain pada masa Nabi Muhammad SAW ditandai oleh terbentuknya umat yang solid dan loyal terhadap kepemimpinannya. Para ulama dan pemikir Islam menempatkan syariat ini pada kedudukan yang sangat urgent. Hal ini karena syahadatain merupakan dasar atau asas bangunan Islam. Yang B, perwujudan al-wa'a dan al-bara. Kalimat la ilaha illallah terdiri dari dua pernyataan, yaitu la ilaha dan ilaha. La ilaha selain menolak
sesembahan selain Allah. Sekaligus juga mencabut loyalitas dan ikatan akidah kepada Tauhid. Al-Quran Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 256. Penolakan dan pencabutan loyalitas terhadap tagut inilah kemudian disebut Al-Bara gitu. Surat Al-Mumtahanah 1-4 dan Al-Hud 54 dan Al-Zukhruf 26. Kalimat ila Allah adalah sikap menerima hanya Allah sebagai sesembahan, sekaligus juga penerimaan ikatan dan loyalitas kepada din sistem Allah. Inilah disebut al-wala. Surat Al-Baqarah ayat 257 dan Al-Maidah ayat 55. Al-wala kepada Allah diaplikasikan dengan mengikuti dan mentaati Rasulnya. Pernyataan la ilaha illallah baru sah apabila diikuti oleh pernyataan Muhammadur Rasulullah. Tujuan akhir proses dakwah. Rasulullah SAW dalam melaksanakan syariat dakwah adalah mengajak manusia kepada kalimat tauhid la ilaha illallah. Dakwah tersebut sebenarnya mengajak manusia untuk melaksanakan syahadatain. Sebagai contoh, ketika Rasulullah SAW mengutus Muadz bin Jabal ke negeri Yaman sebagai utusan Rasulullah SAW. Beliau bersabda, ajaklah manusia untuk bersyahadah bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Apabila mereka telah mentaati kepadamu tentang hal itu syahadatain, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan bagi mereka sholat sebanyak 5 kali sehari semalam gitu menurut Abu Daud dan Hakim. D. Akar pohon Islam. Allah memberikan perumpamaan kalimah thayyibah. Surat Ali Imran ayat 18, Al-Fat ayat 29 sebagai pohon yang baik sebagaimana firman-Nya, tidaklah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamas kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia supaya manusia itu selalu ingat. Surat Ibrahim ayat 24-25. Syahadatain dalam proses kehidupan manusia. Syahadatain dalam kehidupan manusia adalah syarat yang sangat urgen karena dengan syariat ini manusia ditentukan nasibnya di hari akhir. Syahadah berupa perjanjian antara ruh manusia dengan Allah SWT telah dilakukan sejak di alam arwah. Surat Al-A'raf ayat 172. Setelah manusia hidup di alam dunia, yaitu bersatu ruh dan jasad, manusia dituntut untuk melaksanakan syariat syahadatain. Surat Al-Qalam ayat 39. Syahadah perjanjian inilah yang dituntut dalam syariat Islam. Bagi yang melaksanakannya, selamatlah dia di akhirat, tapi bagi orang yang menolaknya, celakalah di akhirat nanti.
Tahap kematian pertama. Tahap nuflafah. Setelah janin manusia dibuahi oleh sel sperma, berproses berubah menjadi magdah. Diperlakukan waktu kurang lebih 40 hari. Tahapan alaqah. Gumpalan darah berproses menjadi gumpalan daging, diperlukan waktu kurang lebih 40 hari. Tahapan mugha, mudghah, mudghah, mudghah. Gumpalan daging telah berupa jaringan anggota tubuh, misalkan kepala, tangan, kaki, dan sebagainya. Setelah usia 40 hari, sempurnalah anggota tubuh manusia, termasuk denyut jantung. Saat inilah roh manusia dimasukkan, dan jadilah makhluk yang baru. Khalqon. Kehidupan pertama, alam rohim. Manusia hidup di alam rohim kurang lebih 3-5 bulan. Pada usia ini, manusia belum diberi kemampuan mendengar dan melihat apalagi berpikir, karena yang berfungsi saat itu hanyalah denyut jantung. Alam dunia. Setelah lahir ke muka bumi, manusia tidak langsung menerima kewajiban dari Allah SWT. Sebagai tujuan Allah menciptakan manusia, yaitu beribadah kepadanya, tapi harus mengalami beberapa proses. Hubungan rukun iman dan rukun Islam. Iman berasal dari kata amana, artinya percaya atau menerima. Lawan kata adalah kafara, artinya menolak atau menutupi. Orang yang percaya atau menerima kebenaran disebut mukmin. Kumpulan orang yang beriman disebut mukminin. Orang yang menolak atau menutupi diri dari kebenaran disebut kafir. Kumpulan orang-orang yang menolak kebenaran disebut kafirin. Al-Islam adalah sistem kehidupan yang harus diwujudkan dalam kehidupan nyata. Perwujudan Islam diawali dari pelaksanaan syahadatain, kemudian penegakan aqimu, sholat, pengelolaan zakat, pelaksanaan haji, dan pelaksanaan saum. Urutan atau tahapan ini kemudian disebut al-kanu, al-Islam, rukun Islam. Gitu. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Dan untuk teman-teman semua yang sudah melihatnya, thank you for watching. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.